Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Eva Octavin Malwau dengan NPM 12142120065. Saya dari kelas B. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan anatomi dan fisiologi tubuh manusia sistem perkemihan. Untuk itu, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari anatomi, fisiologi, dan anatomi fisiologi tubuh manusia. Yang pertama yaitu anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi organ tubuh manusia. Sedangkan fisiologi merupakan salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Jadi, anatomi dan fisiologi tubuh manusia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Berikutnya kita perlu tahu apa itu anatomi dan fisiologi tubuh manusia sistem perkemihan. Anatomi dan fisiologi tubuh manusia sistem perkemihan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Saluran organ yang terdapat pada anatomi dan fisiologi tubuh manusia sistem perkemihan yaitu yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, yang keempat prostat, yang kelima uretra. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari setiap bagian saluran organ yang terdapat pada anatomi dan fisiologi tubuh manusia sistem perkemihan. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia yang memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi utama dari ginjal yaitu yang pertama, mengatur jumlah air dalam darah. Yang kedua, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh. Yang ketiga, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah. Yang keempat yaitu mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Bagian yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Bagian yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berada di dalam perut bagian bawah. Kandung kemih bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300-500 ml. Yang keempat yaitu prostat. Prostat adalah kelenjar seukuran kacang kenari yang terletak di dalam panggul, tepatnya di bawah kandung kemih. Kelenjar ini hanya terdapat pada pria dan tidak ditemukan pada wanita. Fungsi dari kelenjar prostat sendiri yaitu yang pertama, mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Dengan adanya cairan ini, sperma mampu bergerak secara efisien di dalam rahim wanita. Yang kedua yaitu menutup saluran kemih saat ejakulasi, agar air mani tidak masuk ke dalam kandung kemih.
Yang ketiga yaitu menunjang kinerja hormon seks utama pria, yaitu hormon testosteron. Yang kelima yaitu uretra. Uretra merupakan bagian terakhir dari anatomi dan fisiologi tubuh manusia sistem perkemihan. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan gangguan penyakit yang dapat terjadi pada sistem perkemihan atau sistem anatomi dan fisiologi tubuh manusia pada bagian perkemihan. Yang pertama yaitu infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Yang kedua yaitu batu ginjal. Yang kedua yaitu batu saluran kemih. Batu saluran kemih adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria, seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Yang ketiga yaitu inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Yang keempat yaitu uretritis. Uretritis adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Yang kelima yaitu sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Yang keenam yaitu sindrom nefritik. Sindrom nefritik adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Yang ketujuh yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Demikian dari ketujuh beberapa gangguan penyakit yang dapat saya bahas tersebut menutup akhir penjelasan saya. Sekian dari penjelasan singkat yang dapat saya berikan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini terdapat kesalahan dalam kalimat yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.